Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, sebuah pengajaran yang mengajarkan Injil kasih karunia Allah yang menerangi dan memberkati kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil kasih karunia dengan tema Tetelestai, sudah selesai. 2000 tahun yang lalu perkataan ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata bahwa it is finished, tetelestai, sudah selesai. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwa Yesus haus karena menanggung dosa kita yang di dalamnya terdapat murka Allah. Yesus haus karena menanggung murka Allah yang harusnya tertimpa atas kita. Apa dasarnya bahwa Yesus menanggung murka Allah akibat dosa kita? Ya, sehingga Yesus berkata, I am sick, aku haus. Ya, kita buka yang menjadi dasar firman Tuhan, Matius Mazmur 22 ayat 14 sampai 15. Mazmur 22 ayat 14 sampai 15. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum
Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus haus. Apa maksudnya Yesus berkata haus? Karena dia menanggung semua kutuk dosa dunia. Ayat 16 dalam Mazmur 22 lebih tepatnya dikatakan, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, ini adalah nubuatan Raja Daud dalam kitab Mazmur tentang perkataan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Di sana Yesus menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita alami. Bukankah kita ketika jatuh dalam dosa kita mengalami kehausan, kekeringan? Inilah yang dirasakan oleh Yesus. Nah, di situ para prajurit memberikan anggur asam untuk menjadi penawar rasa sakit, supaya ketika Yesus menderita kesakitan, kehausan, nah di situ anggur itu digunakan untuk Yesus minum, supaya rasa sakit yang ada dalam tubuh Yesus akibat penderitaan yang di kayu salib, Yesus menolak anggur itu karena kasih karunia-Nya untuk kita semua. Dia menolak anggur asam itu, penawar rasa sakit, supaya dia yang tidak pernah sakit, dia harus menderita kesakitan, supaya Yesus yang tidak pernah mengalami penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan, tekanan, Yesus mengalaminya sebagai manusia. Ya, dia melakukan itu untuk keselamatan dan kesembuhan kita. Itu juga dalam terjemahan TPT, The Passion
Translator. Ini lebih jelas lagi dikatakan oleh TPT. Yesus tahu bahwa misinya telah tercapai, dan untuk menggenapi kitab suci, Yesus berkata, "Aku haus." Ayat 29. Ada sebotol anggur asam didekatkannya. Jadi mereka merendam spons di dalamnya dan menaruhnya di batang hisop dan mengangkatnya ke bibirnya. Artinya Yesus harus menderita, dan saat penderitaan itu dialami, kehausan akibat murka Allah yang tertimpa atas dia harus dia rasakan, harus dia tanggung, harus dia pikul, supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan. Yesus meminum anggur asam. Ya, anggur asam adalah minuman yang mudah pada zaman itu, disukai prajurit. Para prajurit menyukai minuman tersebut. Prajurit menyediakan bunga karang seandainya mereka mau memberikan anggur asam kepada Yesus. Mereka yang disalibkan, karena yang disalibkan tidak dapat minum dalam mangkok atau minuman yang bercampur mur. Jadi minuman anggur asam ini di dalamnya bercampur mur. Ya. Dikatakan di sana kan, Yesus tahu bahwa misinya telah tercapai, dan untuk menggenapi kitab suci, Yesus berkata, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 29. Ada sebotol anggur asam didekatkannya. Jadi mereka merendam spons di dalamnya dan ditaruhnya di batang hisop dan mengangkatnya ke bibirnya. Jadi anggur asam itu merupakan alat untuk membius orang yang disalib, bukan hanya untuk menahan rasa sakit, tetapi juga untuk membius diri orang yang tersalib untuk mempercepat kematian. Nah, ini yang menjadi tema kita, saudara. It is finished, sudah selesai.
tetelestai dalam bahasa Yunani. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati di kayu salib karena Dia memberikan, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Karena banyak dahulu, beberapa tahun lalu, ada pengajaran doktrin yang mengatakan Yesus dibunuh oleh Bapa. Itu sesat. Ada juga yang mengatakan Yesus tidak mati, hanya pingsan. Ya, itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui kitab para rasul. It is finished dalam bahasa Inggrisnya, tetelestai dalam bahasa Yunani. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan sudah selesai, berarti Dia mengakhiri semua kehidupan yang lama di dalam Adam. Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat di kayu salib. Dia yang tidak berdosa diberdosa supaya kita dibenarkan. Dia juga membayar, melunasi dosa-dosa kita, melaksanakan, menyimpulkan semua yang telah digenapi oleh kitab-kitab para nabi tentang kematiannya di Golgota. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini yang tadi saya bahas. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan karena dibunuh oleh Bapa, tetapi Dia sendiri memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yohanes 19 ayat 30. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam terjemahan PPT-nya, setelah ia meneguk anggur asam, ia berkata, sudah selesai. Pengantinku lalu menundukkan kepala dan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Apakah yang diselesaikan Yesus Kristus di atas kayu salib?
apa yang dia selesaikan waktu dia mati di kayu salib? Dia menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Saudara yang ada Alkitab di rumah bisa baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam terjemahan English Standard Version, bahasa Inggris standar. Namun Kristus membayar harga penuh untuk membebaskan kita dari kutukan hukum. Dia menyerapnya sepenuhnya saat dia menjadikan kita, sebab saat dia menggantikan kita, saat dia menjadi kutuk menggantikan kita, sebab ada tertulis, terkutuk orang yang tergantung di atas pohon dua kali lipat. Ya, dikatakan di sana Yesus membayar harga penuh untuk membebaskan kita dari kutukan hukuman. Dia menyerap sepenuhnya saat dia menjadi kutukan menggantikan kita. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung di atas pohon 2 kali lipat. Artinya benar-benar Yesus memenuhi persyaratan hukum Taurat. Artinya Yesus sendiri yang menjadi kutuk bagi saudara dan saya yang seharusnya dikutuk karena dosa. Yesus menyelesaikan hukuman atas dosa manusia. Saudara bisa baca di dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Adam kita hidup di bawah kutuk. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tanah menjadi terkutuk, manusia menjadi terkutuk, sulit untuk mencari rezeki, susah untuk melahirkan bagi para wanita pada saatnya. Itu buah dari dosa Adam, ya, yang adalah kutukan, pelanggaran Adam, ketidaktaatan Adam
mengakibatkan penghukuman, tetapi kebenaran Kristus memberikan pembenaran hidup. Jadi kita hidup benar, kita hidup saleh, kita hidup kudus karena kebenaran Kristus tinggal dalam kita. Kita dilepaskan dari hukuman kutukan. Ketika Yesus menyelesaikan dan menghapus dosa dan memakukannya di kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita tidak mampu memenuhi persyaratan demi persyaratan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu suci, kudus, dan tidak satupun yang dapat melakukannya. Tetapi Yesus sendiri yang telah menggenapi hukum Taurat. Yesus sendiri menghapus hukum Taurat supaya kita beroleh kasih karunia Allah. 4. Yesus memikul dosa kita dengan cara memikul sendiri. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus menghapus dan memikul dosa manusia. Semua beban hukuman murka Allah dipikul oleh Yesus, ditanggung di atas kayu salib Yesus. Dan kelima, Yesus menyelesaikan hukuman atas dosa kita. Jika Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Yesus telah mati karena dosa kita, karena
Nah, dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, maka kita harus mempercayai Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Satu Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi percaya, yakin bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Kedua, percaya bahwa semua kutuk dosa sudah selesai. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi Yesus sendiri yang dikutuk oleh Bapa. Yesus menanggung murka Allah dan menyelesaikannya. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Begini firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia karena sudah dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, jadi remukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata bilur-bilur artinya luka-luka. Luka-luka yang dialami Yesus
di sekujur tubuhnya. Jika Yesus telah menyelesaikan semuanya di kayu salib, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yaitu percaya dan menerima kebenaran tersebut dengan iman dan hati yang terbuka terhadap Injilnya, dengan cara satu, menerima kelahiran baru lewat baptisan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Perlunya kelahiran kembali, perlunya kelahiran baru lewat baptisan Roh Kudus dan air. Hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Saudara bisa baca di rumah. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Ya, saudara bisa baca di sana. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Selanjutnya, kita tahu dan mengerti bahwa kita telah mati. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus bersama Allah. 4. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah pikul dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 2, 4. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang menjadi inti dari khotbah tetelestai ini atau sudah selesai ini? Karena Yesus di atas di kayu salib telah menyelesaikan dosa kita, maka kita yang percaya kepadanya, ketika Yesus mengatakan sudah genap, sudah selesai, artinya segala sesuatu telah disediakan oleh Yesus melalui kasih anugerahnya yang tercurah di Kalvari. Amin.